Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Rizka, Pak Sriono. Selamat sore Ibu. Ya, kita akan memulai kegiatan praktik coaching pada hari ini. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya sendiri Sumasi sebagai pengamat, kemudian Bapak Rizka Widi sebagai coach, dan Bapak Sriono sebagai coaching. Sebelum kita mulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak Rizka sebagai coach ya Pak ya. Ya, siap Bu. Berkenaan dengan kegiatan sore hari ini, kompetensi sebagai coach, pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan yang pertama akan saya amati yaitu alur tirta yang meliputi tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab yang nantinya saya berharap akan tampak pada kegiatan kali ini. Kemudian yang kedua, indikator ketercapaian yang ingin dikembangkan kepada Bapak Rizka. Indikator ketercapaian apa yang ingin Pak Rizka munculkan pada kegiatan coaching sore hari ini? Iya, terima kasih Bu. Jadi untuk indikator ketercapaian dalam hal ini ada 3 kompetensi ya. Ada 3 kompetensi dalam coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Saya lebih condong nanti akan memilih pertanyaan berbobot Bu. Ya, pertanyaan berbobot ya Pak Rizka. Nah, dari pertanyaan berbobot itu kira-kira apa yang ingin Pak Rizka kembangkan? Jadi dari pertanyaan berbobot itu nanti akan saya kembangkan nanti supaya si coach ini nanti bisa tergali. Nah, ini bisa tergali apa yang menjadi masalahnya. Dengan pertanyaan berbobot maka akan lebih dalam untuk menggali permasalahan dan bisa menemukan kata kunci yang saya gunakan untuk coaching Bu. Baiklah, bagus sekali Pak Rizka. Semoga dapat tercapai dan Amin. Sepertinya kegiatan bisa kita mulai saat ini ya Pak Rizka. Siap Bu. Siap Ibu, bisa. Ya. Kemudian berikutnya silahkan untuk Bapak berdua memulai kegiatan coaching pada sore hari ini. Silahkan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Rizka. Waalaikumsalam Pak Sriono. Aduh, gimana kabarnya ini? Alhamdulillah Bapak, sebenarnya baik, cuman waduh, kok sebenarnya baik? Berarti kan yang tidak benar gimana? Sebenarnya baik. Iya nih Bapak. Apa? Mohon maaf ini kalau boleh saya minta waktunya Bapak sebentar buat apa ya Pak ya? Buat ngobrol-ngobrol sebentar kalau mungkin Bapak berkenan. Siap, ya oke. Jadi alhamdulillah hari ini saya lagi kosong Pak, jadi tidak ada pekerjaan lain. Semoga nanti dengan pertemuan ini atau coaching ini nanti bisa membantu Pak Sriono yang mungkin saat ini sedang mengalami permasalahan ini ya. Bapak ini sudah seperti paranormal saja. Bisa mengetahui isi hati saya ini Bapak ini. Enggak, yang penting nyaman saja Pak ya. Monggo. Jadi nanti bisa diceritakan kepada saya permasalahannya. Tapi sebelumnya saya mau tanya nggih, sebelum jenengan cerita, tujuan nanti ketika kita mengadakan coaching ini, kira-kira tujuan akhir dari pertemuan kita nanti yang Bapak harapkan bagaimana nggih? Untuk tujuannya itu ya memang saat ini kan saya sedang ya ada sedikit gangguan lah Pak, ya bisa dibilang gangguan atau permasalahan. Jadi harapan saya setelah saya bertemu dengan Pak Rizka, saya minta bertemu ngobrol-ngobrol dengan Pak Rizka, itu harapan saya
saya bisa menemukan pemecahan masalah lah dari apa yang saya hadapi seperti itu, Bapak. Oh iya, jadi tujuan akhirnya nanti bisa memecahkan permasalahan nggih. Iya, Bapak. Jadi ukuran keberhasilan pertemuan kita nanti berarti untuk bisa dikatakan memecahkan masalah dan mencari solusi ya. Betul, Bapak. Mengatasi Iya. masalah tapi tanpa masalah begitu. Siap, nggih. Oke, jadi nanti saya mohon Pak Sriono bisa bercerita, nggak usah ada yang disembunyikan Pak nggih, supaya nanti bisa lebih baik lagi permasalahannya, nanti bisa terselesaikan juga. Siap, Pak. Ya, silahkan bisa diceritakan apa permasalahannya Pak Sriono. Iya, sebenarnya begini, Pak. Apa ya, Pak? Saya harus mulai dari mana ya? Nggak usah bingung Pak, santai saja, dibuat nyaman saja sama saya, nggih. Santai saja. Iya, siap, Pak. Sebenarnya di kelas saya itu kan ada satu anak atau murid baru lah, Pak ya. Jadi anak tersebut itu diem, bisa dibilang apa ya, pasif lah, pasif. Iya, Jadi iya, ketika iya. Iya, temannya itu ketika diajak berkomunikasi atau diajak berdiskusi itu kan, kalau yang lain itu kan saling apa ya, sahut menyata, saling berdiskusi gitu. Iya, Kalau betul. begitu juga ketika mungkin saya menyampaikan pertanyaan atau mungkin meminta untuk maju ke depan, itu kan untuk teman-teman yang lain itu tanpa tanpa direre lah, bahasa Jawa itu Iya, mereka itu diminta. antusias sekali, antusias sekali untuk berusaha dengan percaya diri itu ya melakukan seperti itu. Tapi berbeda dengan satu anak tersebut itu gimana ya? Kita harus ngeri-ngeri. Jadi ya dengan cara ini itu, tapi kan kalau seperti itu terus kan kira-kira mungkin saya bisa kehabisan akal untuk melakukannya jika hanya seperti itu terus begitu, Bapak. Iya, betul. Jadi dari apa yang diceritakan Pak Sriono tadi, yang bisa saya tangkap pada permasalahannya adalah ada satu anak yang bisa dikatakan kurang antusias Pak nggih dalam mengikuti pelajaran dan cenderung diam nggih. Begitu, Pak. Oh ya, jadi gini, sebelum kita lanjut, kira-kira menurut Pak Sriono, anak itu tidak antusias atau anak itu diam saja berbeda dengan anak yang lainnya, itu menurut Pak Sriono itu sebabnya apa ya? Untuk sebabnya apa ya, Pak ya? Karena jujur anak itu kan pindahan dari kota. Ya, untuk pergaulan kota kan mungkin juga lebih beda lah ya, Pak ya, dengan anak desa itu kan yang ada sopan santun dan lain sebagainya. Apa mungkin anak tersebut itu karena anak tersebut anak kampung yang ikut orang tuanya merantau di kota, terus sekolah di kota kan mungkin dari segi perekonomian mungkin juga lebih bagus ya, Pak ya. Atau mungkin sering diolok-olok atau seperti itu atau bagaimana? Oh gitu. Iya. Jadi memang itu anak pindahan, Pak nggih? Iya. Kalau menurut Pak Sriono, anak itu pendiam ya? Iya, diam. Kemudian pemalu tidak ya? Ya, iya malu, Pak. Oh, bisa kurang minder, berarti kurang pede ya, Pak ya? Iya, betul. Oh iya, jadi gini, yang perlu saya tanyakan, pede itu seperti teman-teman yang lain, Pak nggih? Menurut panjenengan, definisi dari pede itu yang bagaimana? Mereka antusias, mereka itu dengan percaya diri lah seperti itu, Pak ya. Untuk antusias dan percaya diri itu ya. Iya. Kalau betul. Untuk anak-anak yang lain, bagaimana cara Pak Sriono untuk membuat mereka pede itu tadi, supaya mereka antusias gitu? Yang Pak Sriono buat apa? Kalau biasanya sudah saya buat itu kan, saya hanya dengan memberikan kesadaran seperti itu. Jadi tentang bagaimana tanggung jawab, bagaimana tugas seorang pelajar seperti itu, mereka sudah sangat antusias sekali itu dalam mengikuti setiap rangkaian kegiatan pembelajaran, Bapak. Namun untuk anak yang tersebut karena mungkin juga baru, notabene baru, jadi saya tuh masih bingung gitu. Oke, anak itu kan masih baru, kemudian anak tersebut kurang pede, Pak nggih? Ya, betul. Pendiam. Kemudian tadi Pak Sriono juga sudah
menyampaikan bahwa untuk anak-anak yang lain itu diberikan motivasi dan lain-lain itu tadi. Iya, Nah, betul. untuk anak ini apakah sudah seperti itu, Pak? Sudah, Pak. Jadi Sudah. motivasi itu setiap kali diberi pertanyaan, dimotivasi itu sampai capek itu. Oh iya, oke. Berarti kalau untuk cara yang sama dengan siswa yang lain belum bisa, Pak, nggih? Nah, iya, tidak bisa, Pak. Belum bisa lah. Oke, saya tanya lagi ya, peluang atau kemungkinan yang lain yang bisa Bapak ambil itu apa kira-kira? Peluang atau kemungkinan yang lain? Iya. Apa ya, Pak ya? Atau mungkin dengan mengetahui latar belakang si anak ya. Mungkin apa ya? Menyuruh teman-temannya untuk ngobrol santai mungkin ya ketika tidak sama dengan saya, Pak ya. Soalnya mungkin loh ya. Mungkin ketika ngobrol dengan Pak gurunya tuh mungkin mau menyampaikan sesuatu mungkin kan ada rasa malu atau seperti itu ya, karena anaknya kan minder kan. Iya, oke. Jadi tadi rencana yang bagus, Pak ya. Jadi solusinya mungkin bisa seperti itu, Pak. Iya. Jadi yang pertama tadi kan diketahui dulu latar belakangnya, Pak. Iya. Jadi Betul. ada pendekatan tadi gitu kan ya. Iya, Pak. Kemudian menyuruh teman-teman yang lainnya untuk berbicara dengan anak itu. Sering-sering mengajak ngobrol supaya terbiasa berkomunikasi. Nah, betul, supaya terbiasa berkomunikasi lah. Kalau mungkin dengan teman-temannya sudah terbiasa, maka dia akan ikut termotivasi juga, Pak, untuk bisa aktif di dalam kelas. Mungkin seperti itu, Pak. Iya. Keinginannya seperti itu, Pak. Dan juga mungkin saya juga ada satu lagi, Pak, itu. Apa ya? Pengen ini. Saya pengen ngobrol sama orang tuanya mungkin juga ya. Biar bagus, Pak. Iya. Biar tahu kebiasaannya anak itu bagaimana. Atau karena mungkin di rumah itu anak itu kebanyakan main HP atau apa kan, sampai saat ini belum tahu, Pak. Belum kepikiran. Baru setelah ngobrol dengan Pak Rika jadi kepikiran. Oh iya, betul, Pak. Sosial itu tadi. Jadi keingat itu tadi ya. Untuk mengetahui latar belakang anak tadi kan, Pak ya, jenengan mau mengundang orang tuanya juga kan? Iya. Bagus sekali tuh, Pak. Nanti insya Allah kalau dengan orang tua itu nanti akan lebih tahu bagaimana karakter anak yang sebenarnya. Kita akan tahunya mungkin hanya di sekolah, Pak ya. Iya, di rumah betul, tidak Pak. Tahu. Nah itu Pak. Padahal kalau di rumah mungkin bisa lihat karakter aslinya itu bagaimana. Apakah masih pendiam ketika sama di sekolah atau tidak. Nah seperti itu, Pak. Nah itu ya solusi yang bagus sekali, Pak. Kira-kira untuk rencananya mau dilaksanakan kapan, Pak? Solusi tersebut, Pak, rencana tadi, Pak. Untuk rencana itu kan kalau besok itu kan masih tanggal merah, Pak ya. Oh iya. Tanggal merah. Terus hari Kamis itu juga masih itu ya, libur menjelang Ramadan. Itu rencananya hari Jumat itu harus segera saya laksanakan, Pak. Oh iya, jangan sampai terlalu lama nanti malah menjadi masalah yang lebih berat nanti. Secepatnya bagus sekali, Pak. Itu, Pak, segera dilaksanakan. Nanti bisa dengan anaknya dan orang tuanya juga dengan teman-temannya juga diberitahu, Pak, tadi sesuai rencana tadi berarti ya. Kemudian ukuran keberhasilan rencana yang Pak Sriono sampaikan tadi, solusinya itu kan, ukuran keberhasilannya apa, Pak? Untuk ukuran keberhasilannya mungkin dari rencana yang akan saya laksanakan tadi bisa berhasil jika saya bisa membuat anak itu menjadi anak yang mungkin bisa lebih antusias dalam setiap pembelajaran. Terus anak itu menjadi anak yang aktif, anak yang bisa kreatif dan memiliki sosial yang bagus, Pak. Itu harapan saya. Bagus, Pak. Ya itu memang tujuan yang sangat bagus sekali, tujuan akhirnya itu ya, Pak. Kemudian tadi sudah ada rencana, sudah ada kapan dilaksanakan. Nah itu nanti komitmen Bapak terhadap aksi yang akan dilakukan ini nanti apa ya, Pak? Komitmennya ini. Untuk komitmennya saya akan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh dan berharap rencana tadi itu bisa terlaksana dan berhasil, Pak. Wah, bagus sekali, Pak. Ya itu saya sangat suka dengan kesungguhan dan semangat Bapak ini ya. Kemudian siapa yang kira-kira bisa membantu, Pak? Untuk siapa untuk yang membantu yang jelas itu yang pertama itu ya teman-temannya satu kelas tadi, Pak. Jadi biar mereka tuh sering ngajak ngobrol, ngajak komunikasi,
Dan yang kedua juga mungkin ada teman-teman di sekolah Pak. Jadi mungkin kan guru-guru yang lain, terutama itu guru mapel yang memiliki waktu luang itu akan saya mintai bantuan supaya berhasil Pak, dan selalu untuk mengingatkan saya itu. Ya, bagus sekali Bapak sudah punya rencana dan punya rekan Pak nggih. Jadi kalau Bapak sendirian yang menyelesaikan masalah mungkin akan berat Pak nggih ya. Iya, mungkin lain waktu akan lupa dengan tujuan itu ya. Kalau ada rekannya mungkin tas siapa itu mungkin akan bisa membantu Pak. Betul sekali Pak. Ya, seperti itu Pak Siryono, sudah banyak tadi yang bisa Pak Siryono ambil ya, mulai dari rencana sampai solusi. Apa ada yang mau ditanyakan lagi? Sepertinya sudah cukup Pak, ini saya sudah terlalu bahagia ini. Pengen segera masuk tapi masih libur 2 hari ini. Alhamdulillah Pak Siryono, saya ikut seneng kalau Pak Siryono sudah merasa lega. Semoga nanti rencananya itu nanti bisa berjalan dengan baik dan ada hasilnya juga baik Pak. Iya. Terima kasih sekali loh Pak Rizka ya, sudah menemani saya hingga saya tuh alhamdulillah bisa menemukan solusi dari kepusingan saya tadi ya. Tadinya saya itu bingung, alhamdulillah sudah plong seperti itu Bapak. Mohon maaf sama-sama. Enggak apa-apa Pak Siryono, saya juga senang ngobrol dengan Pak Siryono Pak. Ya, sama-sama Pak, terima kasih juga Pak. Ya, baik Pak, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebat, luar biasa sekali kegiatan coaching yang dilakukan oleh Pak Rizka sama Pak Siryono ya. Saya juga turut bahagia sekali Pak mendengarkan, kemudian mengamati kegiatan Pak Rizka sama Pak Siryono. Saya juga ikut merasakan kebahagiaan Pak Siryono terkait dengan kegiatan coaching. Ini sepertinya alur Tirta sudah nampak dari kegiatan ini tadi ya Pak, terbukti sebagai coach Pak Rizka sudah menjalankan perannya yang sangat bagus, sehingga tanpa direncanakan ide-ide dalam penyelesaian masalah itu muncul dengan sendirinya, mengalir dengan sendirinya dengan begitu saja, karena adanya kenyamanan yang diberikan oleh coach kepada coach. Kemudian untuk kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Pak Rizka tadi, yaitu memunculkan pertanyaan yang berbobot, itu sudah sangat berbobot Pak menurut saya ya, karena buktinya dengan pertanyaan-pertanyaan itu kemudian Pak Siryono menjawab, kemudian berpikir apa yang akan saya lakukan, ternyata sudah ada dalam praktek coaching antara Pak Rizka dan Pak Siryono pada sore hari ini. Saya rasa kegiatan untuk sesi pertama ini sudah selesai ya Pak Sri, Pak Rizka. Ya, mungkin nanti bisa dilanjut untuk sesi berikutnya. Saya sebagai pengamat mengucapkan terima kasih sekali. Selamat sore. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.